Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Setia Budiarta, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi semester 8. Pada video kali ini, saya akan mendemokan sebuah sistem informasi pelayanan permohonan data pada BMKG Stasiun Geofisika kelas 1 Yogyakarta. Pada tampilan utama, sistem ini terdapat beberapa menu utama, yaitu menu service, menu layanan, dan kontak. Pada menu service, terdapat beberapa submenu, yaitu alur pelayanan, syarat permohonan, struktur data, dan visi misi. Untuk menu layanan, di sini terdapat daftar pelayanan di BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta. Di sini juga terdapat tabel yang berisikan daftar pelayanan di BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta, kemudian satuannya beserta tarif. Kemudian menu yang terakhir, menu kontak, itu berisikan alamat kantor BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta. Kemudian ada kontak, yaitu nomor WA atau nomor telepon, dan email BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta. Di sini terdapat menu login atau tombol login. Pada menu login ini adalah menu untuk pengunjung yang telah melakukan registrasi sebelumnya dan dapat melakukan login dengan menginputkan username dan password. Saya akan mencontohkan login sebagai pemohon. Ini adalah tampilan dashboard pemohon atau dashboard user. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu menu kirim pengajuan berkas, rincian biaya, daftar pelayanan, kirim bukti pembayaran, dan edit profile. Pada menu kirim pengajuan berkas, di sini pemohon dapat melihat berkas yang telah diajukan sebelumnya, dan di sini pemohon juga dapat melihat status berkas, apakah status berkas tersebut tersedia atau tidak tersedia dan telah diproses. Di sini saya akan menambahkan contoh data, penambahan data. Pada penambahan data, di sini terdapat file surat permohonan, file surat tugas, file KTP, dan rincian biaya. Pada rincian biaya ini diisikan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon. Kemudian kita simpan atau kirim, maka data yang baru dimasukkan atau baru diinputkan akan terlihat pada tabel di bagian atas. Dan status berkas di sini yaitu belum diproses, karena memang admin belum melihat berkas yang diajukan oleh pemohon. Di sini pemohon juga dapat mendownload data file yang dikirimkan ke admin ataupun mengedit file yang telah dikirimkan. Pada menu dashboard admin,
Di sini terdapat notifikasi. Di sini juga terdapat satu buah notifikasi bahwa ada user yang melakukan pengajuan data. Pada tabel pengajuan berkas terdapat data user beserta tanggal dan rincian biaya. Dan di sini status berkas itu belum diproses. Di sini admin dapat melihat dan mendownload file berkas yang diajukan oleh user tersebut. Apabila admin sudah melihat dan memastikan data yang diajukan oleh pemohon itu tersedia, maka admin dapat merubah status berkas tersebut menjadi tersedia. Apabila berkas yang diajukan oleh pemohon tidak tersedia, maka status berkas harus dipilih tidak tersedia. Kemudian kita proses. Nah, status berkas di sini akan berubah menjadi tersedia. Begitu pula pada status berkas yang ada di dashboard pemohon akan berubah menjadi tersedia. Nah, di sini admin akan mengirimkan rincian biaya kepada pemohon melalui menu rincian biaya. Di sini terdapat tambah untuk menambahkan rincian biaya. Kemudian di sini terdapat menu print, edit, dan delete. Dan pada tabel di sini admin dapat melihat rincian biaya yang dikirimkan sebelumnya. Di sini saya akan menambahkan rincian biaya. Bila berkas tersebut tidak tersedia, maka berkas di sini tidak akan muncul. Tapi ketika berkas itu tersedia, maka akan muncul nama pemohon, kemudian pelayanannya yang diajukan. Nah, di sini admin akan menambahkan sebuah satuannya. Kemudian disimpan, maka data akan masuk ke dalam tabel yang ada di rincian biaya. Di sini admin juga dapat mengeprint rincian biaya yang dikirimkan kepada pemohon. Di sini terdapat nama pemohonnya, kemudian jumlah uang yang harus dibayarkan, kemudian rincian data. Ataupun admin dapat mengedit data. Kemudian pada menu pemohon, pada menu rincian biaya, di sini akan muncul rincian biaya yang tadi diinputkan oleh admin. Di sini tarifnya 100. Kemudian pemohon juga dapat mencetak rincian biaya yang dikirimkan. Kemudian setelah pemohon mendapatkan rincian biaya, pemohon diwajibkan untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Apabila pemohon tidak melakukan konfirmasi pembayaran, maka status berkas yang telah diajukan tidak akan diproses. User diwajibkan mengirimkan bukti pembayaran melalui menu kirim bukti pembayaran. Di sini ada menu tambah, lihat, edit, dan delete. Ini kita tambah. Di sini ada menu gempa bumi Yogyakarta tahun 2020 dan jumlahnya sudah tersedia.
kemudian kita simpan. Ya, di sini akan muncul, dan di sini status berkas yaitu data belum dikirim. Maka pada menu admin di sini kirim data pemohon, di sini akan muncul tanggal berapa user melakukan pengiriman, dan di sini admin juga dapat melihat rincian data pembayaran. Di sini ada tanggal bayarnya, ada jumlah, dan status data pemohon. Apabila pemohon telah melakukan pembayaran, admin akan melakukan perubahan pada status berkas, yaitu status berkasnya akan diproses. Untuk proses pengumpulan data yang diminta oleh pemohon paling lama 14 hari kerja. Setelah 14 hari kerja, maka admin akan mengirimkan file yang berisikan data yang diajukan oleh pemohon. Misalkan ini, maka saya akan kirimkan, dan di sini otomatis data sudah dikirimkan dan kapan tanggal dikirim. Dan pada dashboard user yang tadinya data belum dikirim, maka akan berubah menjadi data sudah dikirim, dan di sini ada file yang dikirimkan oleh admin akan dapat di-download. Dan di sini juga pada menu pemohon terdapat daftar pelayanan. Di sini pemohon dapat melakukan pencetakan daftar pelayanan dan melakukan edit profile. Dan pada menu admin, di sini juga terdapat daftar pelayanan di mana admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus daftar pelayanan yang ada di BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta. Kemudian di sini admin juga dapat melakukan edit profile. Misalkan saya akan mengganti namanya. Oke, saya simpan. Maka nama akan otomatis terganti. Oke, mungkin sekian mengenai sistem informasi pelayanan permohonan data BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.